Idan fi al-qismil akhir min aqsam at-tafsir bima ittijahat ya atau bil wajh. Dan matan nuraja awalan ya tidak kana aqsam bi aqsami ittijahat madza al-awwal al-wajhu alladhi ya'rifuhu al-arab. Masanian at-tafsir alladhi ya ya'rifuhu al-'am. Tsumma al-wajhu alladhi ya'rifuhu al-ulama. Tsumma al-wajhu alladhi la ya'lamu illa Allah. Tsumma ya yarihi bi'tibar tariqil wusul ilaihi kam qisman. Tariq al-wusul ilaihi, tafsir terbagi pada bagian yang sampai kepada kita kan. Isnain ya. At-tafsir bil maksur wa tafsir bil ra'i. Ada tariqil wusul ilaihi. Tsumma salisan at-tafsir bi tariqi aw bi tilal asalib. Kan? Asalibi. Gunakan arba'ah kan? At-tahlili, al-ijmali, al-muqarrar, al-mawdu'i ya. Ada bi'tibar al-asalib. Apa mana asalib? Asalib metodologi. Dari sisi retorikanya. Dari retorika itu terbagi pada 4 ya. Ada yang tahlili, kalau tahlili apa? Analisis, tafsir analisa. Cuma tafsir ijmali, tafsir global. Cuma tafsir al-muqarrar, tafsir perbandingan. Cuma al-mawdu'i, tafsir tematik. Wa amma alladhi nuridu ba'da hadza wa huwa at-tafsir bi ittijahati al-mufassirin. Ya, paman ittijahat ada al-qismu ar-rabi ya, bahwa at-tafsir bi'tibar ittijahat al-mufassirin. Ya, al-ittijahat jamak min al-wijhah. Al-wijhah. Jadi ya, jamak min al-wijhah. Apa mana wijhah? Itu adalah orientasi. Apa orientasi dari mufassir? Nah, itulah nanti tafsirnya diarahkan. Atau dengan bahasa lain latar belakang. Tapi kalau latar belakang nanti ada latar depannya lagi kan? Halaman. Bagian al-wijhah, yakni yaza, apa yang menjadi ya, konsentrasi atau keistimewaan bihi al-mufassir. Al-ittijahat. Fayaquluna ya al-murad bil ittijah al-wijhah. Al-ittijahat jamak dari ittijah ai al-wijhah. Ma mana wijhah? Allati qasdan mufassir bi tafsir wa qalawat alaihi, yang dituju oleh sang mufassir jadi orientasi ya. Al-wijhah adalah orientasi yang mana tujuan dari menafsirkan Al-Qur'an itu adalah begini. Wa qalabat alaihi. Apa mana qalabat? Yang dia lebih cenderung kepadanya. Ya tergantung nanti apa ilmu yang dimiliki oleh sang mufassir. Au kanat barizatan fi tafsirihi. Au barizah. Barizah itu yang nampak, yang menjadi menonjol
Jadi tafsir yang menonjol itu apa dari kitab ini? Misalkan Ibnu Katsir, mahiyya al-bariza fi hada tafsir. Apa yang menonjol dalam tafsir ini? Ibnu Katsir. Au ghairu zalika. Bihaitsu tamayyaza biha an ghairihi, yang mana dengan bariza ini atau nanti tiga ini tamayyaza, memiliki ciri khas, ya, keistimewaan tersendiri dari yang lain. Tamayyaza, ya, tamayyaza adalah keistimewaan yang berbeda dengan yang lain, an ghairihi. Wa fi hadza itijah yunaka aksam. Nah, dari itijah ini tentunya ya kam, maka ya awalai ya, asalasa ya awal arba'ah ya. Tapi sini dua sebenarnya. Ada namanya al-aqdi, maka al-ilmi. Ada yang orientasinya karena akidah, keyakinan, ada yang orientasinya karena ilmu. Ada mayujad lima kutiban. Makana mungkin ziyadah, bisa jadi ada tambahan lain ya. Ketiganya apa saja boleh ditambah. Misalkan ketiga dari sisi kerjaan ya, dan lain. Tapi yang lebih menonjol asani ada isnaini ya. Al-aqdi masalan gunaka ya isamma at-tafsir as-salafi. Gunaka at-tafsir al-i'tizali. Gunaka at-tafsir al-ash'ari. Hadhihi ya aqsamun salasah fi taqsim at-tafsir bi tijahi al-aqdi. Pembagian tafsir dari sisi orientasi akidah. Pembahasan tentang akidah ya, ini ada tiga. Walaupun sana ada juga misalkan at-tafsir ya, apa namanya yang selain daripada ini apa namanya yang di masa Ali itu, tapi yang tiga ini itu ya. Ada salafi. Kenapa salafi? Salafi itu ya ke Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ya membahas akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tafsirnya nanti diarahkan ke dalam pembahasan bagaimana keyakinan as-salafi atau ahli sunnah wal jamaah. Sumasannya al-i'tizali. Nah ini mahya al-misal guna Salan al-Tabari, Ibnu Katsir. Ada al-misal min at-tafsir as-salafi. Contoh dari tafsir salafi yang membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah adalah Imam At-Tabari, ketika Imam Ibnu Katsir. Wa ma i'tizali, ini orientasi pada akidah Mu'tazilah. Man ta'rif akidah Mu'tazilah mazal. Apa akidah yang ya ada sedikit berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Kalau sebagiannya mungkin ada sama ya, lakin munaka ya al-ukhra yang berbeda. Mereka meyakini orang yang berbuat dosa itu ya, tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Jadi ada di tengah-tengah. Mungkin kaki kanannya di surga, kaki kirinya di neraka. Nah, ini yakin betul mereka. Ya, jadi nggak ada tempatnya untuk mereka yang beriman tapi berbuat dosa. Ada juga mereka punya keyakinan bahwa Allah tidak akan dilihat. Manusia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam surat Al-Qiyamah kan ada ya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah nanti akan bisa lihat. Di dunia memang tidak terlihat, tapi di akhirat akan Allah tampakkan wajahnya kepada orang beriman.
Nah ini mau misal minat tafsir Al-Ghazali kita Al-Kasyaf Zamakhsyari. Zamakhsyari. Walaupun nanti Zamakhsyari ada lagi keistimewaan beliau ya. Wana kaidon ya fi Al-Asy'ari mislu Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi ini bukan Bapak Taiful Ghaib. Ya, Ar-Razi. Summa asani al-ilmi, al-ittijah al-ilmi, orientasi adalah keilmuan. Tadi anwa ya, masalah ya. Gunaka al-lughah, ilmunya lughah bahasa ya. Gunaka mungkin aidon al-qaul, alam. Makanya al-lughah ini juga ada lagi masalah yang di sini kan sebut ilmu cara bahasa ya. Fayaquluna at-tijah bin nazar ila al-ilm minha yakunu an-nazar ila al-ilmi alladhi ghalaba 'ala tafsir. Yang mana orientasi adalah keilmuan. Ya, seorang mufasir itu lebih condong kepada bahasa ya, atau ilmu. Min amsilatihi kitab Ma'ani Al-Qur'an. Sini yang al-lughah ini misalkan ya. Atau al-lughawi ya. Ada an-nahwi. Ada al-balaghi. Ya, al-lughawi, bukan al-lughah. Sebenarnya ada khusus ya lughawinya ya. Masalah di i'rabil Qur'an di Nuhas Al-Bahrul Muhit di Abi Hayyan ada an-nahwi. Jadi nanti ketika membaca buku tafsir ini lebih condong kepada bagaimana ya, sang mufasir mengajarkan kepada kita ilmu nahwunya. Misalkan kenapa A, kenapa dibaca I, kenapa dibaca U, A, I, U kan? Atau kenapa harus ya, ismul fa'il, kenapa harus ismul maf'ul ya. Ini ilmu nahwunya dibahas ya, oleh kitab Ma'anil Qur'an. Ini ya, i'rabil Qur'an, Bahrul Muhit, Durrul Musun ya. Tsumma aidan al-ittijah al-balaghi. Ada kama yuskar di kalau dari sisi akidahnya Zamakhsyari, tapi dari sisi balaghah juga Zamakhsyari. Zamakhsyari itu lebih condong kepada balaghahnya juga. Ilmu balaghah itu ada dalam kitab tafsir ya, Al-Kasyaf, At-Tahrir wa Tanwir ya, wa kaza. Amma ya, Al-Kaun ini yang sekarang banyak muncul ya, tentang alam semesta. Ini baru ya, kontemporer. Yang baru muncul misalkan Al-Ijaz Al-Kauni, mukjizat alam ya, yang ada dalam Al-Qur'an. Wah kata mata hidup mudawwanan. Demikianlah yang bisa ditemukan mudawwanan. Mudawwanan itu tercetak ya, yang sudah sudah termaktub fi kutubi ulumul Quran. Bisa dilihat nanti di ulumul Quran berbagai macam ya,
tafsir ya, dari sisi orientasi seorang mufassir. Au ma kutiba fi mawdu' ittijahat al-mufassirin. Baik, hada idan ya al-qismul akhir min aqsami at-tafsir ya, bi arba'ati wujuhin. Inilah berbagai tafsir yang terakhir ya dari berbagai sisi tafsir yang mana ada 4 ya. Ada tafsir di mana di usul ilaina atau bima ya kunas ya. Wa al-asalib ya. Suma aidon al-ittijahat. Hal min sualin apa itu nah? Al-Asy'ari itu sebenarnya sama dengan yang pertama ya, Salafi. Tapi dia lebih condong pada pemahaman Asy'arinya. Asy'ari itu kan sahabat Nabi ya. Nanti menjadi orientasi ke akidah yang lebih khusus, walaupun hampir sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ari. Kalau Salafi kan jamaah ya, yaitu salafus soleh. Salafus soleh itu 3 generasi ya, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini Salafi namanya. Bukan Salafi yang sekarang ya. Sekarang kan ya, jadi apa namanya, satu kelompok ya yang mengatakan pengikut ya, hadis Nabi. Kalau ini generasi salaf, mereka berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kelas nyampe namsi ila mayarihi antur tafsir. Ada kelas? Kamu nanya? Turuk tafsir. Ya, ada jamak min thariqah. Jadi cara penafsiran, thariqah cara ya, atau metode. Bagaimana metode penafsirkan Al-Qur'an. Faidan sanafhas an thariqati at-tafsir atau bil jam'i turukut tafsir. Baik, sudah idan ala di ma'ana fi turukut tafsir hunaka sittatu anwa. Ya. Cara penyampaian tafsir Al-Qur'an itu ada 6 macam. Hunaka sittatu anwa dan ada Al-Qur'an, hadis ya, atau sunnah. Yang benar ya. Benar. Sitatun anwa. Oh, sitatun tafsirul Quran.
awal tafsir Quran di Quran ya, karena mungkin ya maka yakul maqbulun wa sahihun ghairu maqbulin. Bisa jadi tafsiran Al-Quran itu diterima dan benar, atau bisa jadi nggak diterima. Limaza? Panadu benar ya. Nakro sama Kuria Adifan di tafsir sitatun turukin. Dalam tafsir itu ada 6 cara dalam Al-Quran. Ya. Walaupun yang lebih dominan ada 4. Yang lebih dominan ada 4. Itu yang 1 sampai 4. Itu yang lebih dominan, yang banyak yang dipakai. Adapun tambahannya itu bahasa yang nomor 5 dan nomor 6. Ini tambahan saja. Tapi akan kita bahas 6-6-nya di sini. Walaupun nanti ada dalam kitab lain, ya misalkan di Mabahis Quran itu ada 4 disebutkan. Tapi di sini memang disampaikan ya, secara rinci. Dan sitatun turukin minat tafsir. Fal awal ya, tafsir Al-Quran bil Quran. Jadi Al-Quran ditafsirkan oleh Quran juga. Misalkan surat Al-Fatihah ya, Maliki Yaumiddin. Apa nama Yaumiddin? Ya, nanti tafsirnya ada di surat yang lain. Misalkan surat Al-Qiyamah, tentang hari kiamat kan. Ada tentang di surat Abasa. Nah, ini tafsirannya atau penjelasannya ya. Iya karena kedua ya karena stain, bahwa kita menyembah kepada Allah saja. Apa tafsirannya? Nanti ada surat Al-An'am ya. Di akhir kan sebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, tsumma dan nabahas awalan tafsir Quran bil Quran. yakni tafsir Quran bil Quran ablaghut tafsir atau ablaghut tafsir. Tafsir Quran bil Quran itu adalah tafsir yang paling baik, yang paling bagus. Ablagho, yang paling bagus adalah memang nggak kemana-mana. Al-Quran bil Quran. Zuwazalika di anna kulla ahadin a'lama bi muradihi min ghairihi. Yang demikian karena setiap mufassir akan lebih paham maksud daripada yang lainnya dalam ayat yang disebutkan. Walakin ada kata kultuna la yazam. Apa makna la yazam? Tidak mesti. Wala yalzam min zalika anna kulla man qala. Tidak mesti orang yang menggunakan tafsir Al-Quran itu diterima. Jadi nggak harus pokoknya Quran dengan Quran pasti benar, belum tentu. Faqala man qala inna hadhil ayat tafsir di hadhil ayat sihhatu zalika wa qabulihi. Bahwa ayat ini tafsir adalah ayat itu bisa diterima dan benar. Kenapa? Di anna hadzal tafsir mabniun ala ijtihadil mufassir wa ra'yihi. Jadi kan sebenarnya ini nanti mengacu kepada yang terakhir ya. Ini namanya mabniun ala ra'yi al-mufassir. Memang dia merujuk kepada ayat, tapi belum tentu sinkron. Belum tentu yang ditafsirkan oleh seorang tersebut dengan Quran itu tepat. Belum tentu tepat. Kama sami kuna mungkin ya, guna kamanya pun al-qari'ah. Mana al-qari'ah? Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah kan? Itu kan hari kiamat. Tapi ada yang menafsirkan Al-Qari'ah itu yang membaca. Sampai itu ya, ada masuk ada rajulun ya. Wa yaqul Al-Qari'ah itu adalah yang membaca, pembacanya. Kenapa? Ayat pertama baru Iqra. Jadi dia mensinkronkan dengan kalimat Iqra ya, dengan surat Al-Qari'ah. Ini namanya apa? Jangan sebut naik taksi kan? Nggak nyambung. Saya saunaka ya,
Mada al-ittisal nggak ada hubungannya. Al-qari'ah bi ain antara iqra bil hamzah. Sahih anahu ya yufasir Quran bil Quran, lakin ghairu munasib. Nah, ini nggak tepat. Jadi ini adalah mabniun ala ra'i, kan mengikuti pendapat mufasir. Tapi belum tentu pendapat mufasir itu bisa dikatakan tepat. Makanya bisa dua, bisa salah satu dari dua. Makbulun wa sahihun, bisa diterima dan benar, atau ghairu makbulin, atau mungkin tidak diterima. Fayaqul gunanya ya, wa qad la yakunu sahihan, bisa jadi enggak tepat. Bisa jadi yang dikatakan dengan Quran itu enggak pas. Nah, tentu yang paling benar adalah ketika Nabi SAW. Nabi SAW yang aluzalika yufasil Quran bil Quran. Al-misal ya, kuna yakul waqad fassara ar-rasul sallallahu al-Qur'ana bil Qur'ani. Nabi pernah menafsirkan Quran dengan Quran atau dengan ayat dengan ayat. Kama fi hadisi Ibnu Mas'ud lamma nazalat ayatan au ayatun, ya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahu bizulmin. Ketika ayat ini turun, sahabat gusar. Mereka menganggap makna zulm itu seperti yang mereka pahami. Apa makna zulm asli? Asli kata zulm itu artinya apa? Gelap. Kegelapan. Yang lain? Ya, selain itu apa? Secara bahasa. Zulm itu diartikan dengan gelap atau juga diartikan dengan wad'u syai'i ila ghairi mahallihi. Apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada zulm. Jadi kalau gelap kan memang susah ya untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya kan. Benar nggak kalau nggak ada cahaya di malam hari kan, atau di tempat yang gelap nggak ada lampu, ya kira-kira yang disuruh akan tepat nggak meletakkan sesuatu itu? Enggak. Jadi yang sahabat pahami azul itu adalah seperti itu. Ya, yang mereka mengatakan wa ayyuna la yazlim nafsana. Ya. Siapa di antara kita yang nggak pernah zalim ya Rasul ya. Jadi gusar dengan ayat ini. Orang yang beriman dan tidak mencampur aduk imannya dengan kezaliman. Kami semua berbuat ya Rasul. Apa kira-kira yang mungkin kita pernah lakukan zaliman secara ini makna? Apa? Iya, dalam diri sendiri apa kira-kira kalau dalam diri sendiri? Ya mungkin bukanlah sesuatu yang besar dosanya atau biasa ya. Gadang. Misalkan ya pernah begadang nggak? Sering. Tidur malam, zalim nggak itu? Zalim kepada siapa? Kira-kira apa tuh apa yang dizalimi? Mata, ya mata kan perlu istirahat ya. Masa mulai terus nanti tiap malam itu namanya zalim. Nah ini sama seperti itu. Kami juga lakukan ya Rasul kan. Zalim dengan anggota badan ya. Karena ya, ingin ujian hanya nggak makan ya, sakit, begadang. Ya walaupun kegiatannya benar ya, begadang untuk belajar, tapi kan tetap likuli hakin ya, awal likuli jasadin hakun, setiap jasad anggota tubuh itu punya haknya. Min hadil ayat Ar-Rasul SAW yu'arrif laisa zulm kama ya'nu as-sahabah. Jadi zulm yang dimaksud oleh Allah di sini bukanlah seperti yang dipahami oleh sahabat. Faqala fassaraha Ar-Rasul SAW biqaulihi inna syirka lazumun azim. Jadi mana zulm artinya? Syirik. Inilah yang diingatkan oleh Allah. Orang yang beriman tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman atau syirik.
bukan seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Kalau yang lain tidak salah, beriman tapi ya suka zolim kepada diri sendiri nggak ada masalah sebenarnya, walaupun nggak boleh juga ya, tapi tidak mengurangi iman. Nah, kalimat inna syirka la zulmun azim fi ayyi surah? Inna syirka la zulmun azim di surat apa ini? Kalau yang pertama kan surat Al-An'am ya, surat ke-6. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin, ini surat Al-An'am ya. Inna syirka la zulmun azim kan surat Luqman ya. Jadi jauh sekali kan surat ke-6 dengan surat Luqman, surat keberapa? Luqman ya. Surat ke-30 32 atau 31? Kita sebelum surat Azab ya. Setelah surat Ar-Rum ya. Nah, ini namanya tafsir Quran bil Quran. Kama fa'ala bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ihtamma bi hadza at-tariq min as-salafi al-mufassir Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Nah, yang pertama melakukan setelah Rasul adalah seorang ulama salaf, yaitu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wa qad zahara hadza wadihan min khilal marwiyat anhu bi tafsir Tabari. Ini dikutip oleh tafsir oleh Tabari. Jadi Zaid bin Aslam ini menggunakan tafsir Quran bil Quran. Ini dipakai atau digunakan riwayatnya oleh Imam Tabari. Tafsir Quran bil Quran. Wa qad kana Ibnu Katsir, Ibnu Katsir juga menggunakan tafsir Quran bil Quran. Jadi kalau boleh dicontohkan di sini tafsir Quran bil Quran, al-misal pada al-misal at-tafsir at-Tabari. Kadzalika tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau dia ini bisa ke Salafi, bisa juga tafsir Quran bil Quran. Sebagai contoh kan. Misalnya tafsir Quran bil Quran. Adapun yang lain juga wa min al fi hadza tariq al-Amir As-Sun'ani. Kadzalika afdalu mu'allafin mawjudul an fi hadza naw kitab al-Imam Asy-Syamsiti. Jadi ada Imam Syamsiti ini terkenal juga ya. Beliau adalah dalam tafsirnya menggunakan Al-Quran bil Quran. Kitab buku Adwaul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Adwaul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Jadi tafsirnya adalah menggunakan Quran juga. Wa fi hadzal naw ya atau fi hadzal qisam anwa'un katsira. Jadi tafsir Quran itu ada beberapa macam atau beberapa jenis. Paling tidak ada 7 ya. Sab'atu anwa'. Idan ala dima'ana fi tafsir Quran bil Quran maka sittatu anwa'. Di tafsir Quran itu ada 7 macam, 7 jenis. Di mana? Nasir ya. Nah, sab'atu anwa'. Al-awwal bayanu al-mujmal. Thaniyan taqidu al-mutlaq. Salisan ada tafsir Quran, tafsir mafhumnya. Yang lain ya, tidak ada 7-nya. Nah, kita lihat yang pertama, bayan mujmal. Mana mujmal? Alladhi yahtad ila bayan. Al-mujmal
Yani huna ya. Alladzi yahtaju ila bayanin. Atau dalam bahasa kita global. Sesuatu yang global tentunya perlu dirinci, perlu dibahas lagi, dijelaskan lagi biar paham. Ada ya, wa misaluhu qaul ta'ala ada uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Faqala ta'ala uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Fahadil kalimah ada mujmal. Nah ini kalimat ini kecuali yang akan dibacakan atas kalian itu global. Kan aslinya Allah menghalalkan ya, Allah halalkan bagi kalian binatang ternak. Kam anwa bahimatul an'am, ada berapa ya binatang ternak itu? Apa contohnya? Al-ibil, al-bakor, wal al-bonam. Ada 3 jaga binatang ternak. Ini semuanya halal kecuali yang akan dibacakan ya. Nah, mana saja yang akan dibacakan? Ini kan ayat berapa nih? Al-Maidah ya. Al-Maidah al-ayat As-Saniyah ya. Nah, nanti dibacakan adalah di surat Al-Maidah juga ayat ketiga setelahnya itu. Hurrimat alaikum apa? Al-Maidah wadam walam al-khinzir. Jadi menjadi haram ketika dia sebagai maitat. Jadi rinciannya mayitlah alaikum kemana? Jadi yang global yutlah kepada perinciannya al-maitat. Binatang ternak memang halal, tapi kalau dasarnya dia adalah maitat maka haram jadi. Kalau darah tentunya dari yang dihasilkan oleh binatang ya, darahnya walaupun disebut dengan benar, tapi kalau dia darah tetap haram. Walahmul khinzir jenis lain. Tapi ada lagi selain itu perincian yang lain. Ada sekitar wal munkhaniqah ya, wal mauquzan. Selanjutnya itu kan ada ya al munkhaniqah wal mauquzan wan natihah wal mutaradiyah. Ya. Ini perincian lain nih. Ya. Ya. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wan natihatu wal mutaradiyah itu terbalik ya? Balik. Apa berarti ya? Ini di sini ya. Wal mutaradiyatu wan natihatu. Berarti ya. Jadi ada binatang peliharaan sapi misalkan al-munkhaniqah, matinya tercekik. Misalkan dia lagi main ya, rupanya ada tali ya, tercekik lehernya kan. Karena tercekik lama akhirnya meninggal. Kita mati ya. Nah, itu halal atau haram jadinya? Disebutnya apa jadi? Maisah kan? Karena tidak dengan bismillah.
Munkhaniqah itu tercekik. Wal mauquzah binatang yang jatuh dari tempat ketinggian. Lagi jalan-jalan di bukit terpleset, jatuh kan, akhirnya mati. Wal mutaradiyah apa? Mutaradiyah dari balik wal mauquzah itu yang dipukul, ya, terpukul benda tumpul. Kalau mutaradiyah itu yang jatuh. Jadi nggak boleh membunuh hewan itu dengan benda-benda tumpul, harus pakai benda yang tajam. Dan di dalam hadis arba'in ada ya, inna Allah katabat ihsana ala kulli syai'in fa idza dzabhtum fa ahsinu zibhahu. Ada juga mutaradiyah yang jatuh, dan natihah. Mana natihah? Hewan yang matinya tertanduk karena berantem dengan ya, marah-marahan dengan sapi marah-marahan, berantem banyak, saling menanduk, satu mati. Nah, yang mati itulah yang haram, tidak boleh dimakan jadi maitan. Nah, ini perinciannya, mayit la alaikum. Atau juga yang dituju di sini wa madu biha ala nusubi. Mana nusubi? Wa madu biha ala nusubi itu hewan yang disembelih untuk dipersembahkan ke berhala. Enggak boleh juga. Walaupun ketika disembelih baca bismillah, tapi niatnya untuk dipersembahkan, untuk misalkan apa, sekarang kan banyak ya kayak Nyi Roro Kidul gitu, atau untuk apa berbagai macam kan ya, aliran-aliran kan. Ada lagi saya itu ada misalnya wa ma'adu biha ala nusubi, apa yang disembelih untuk dipersembahkan berhala. Nah, ada maisamma bayanul mujmal, tafsir Quran di Quran, yakni al-awwal bayanul mujmal, untuk menjelaskan yang global agar dirinci pada ayat lain. Kalau misalnya kan suka orang ngeburu rusa pakai anjing itu Sama. nggak boleh. Nggak boleh kecuali kalau anjing itu ketika dilepas baca bismillah boleh. Anjingnya yang, tapi anjingnya anjing yang ini ya, anjing berburu. Anjingnya Hatta tadi, tapi nanti dipotong aja yang kaki kita. Kan anjing itu boleh dipelihara nggak? Enggak. Boleh. Boleh. Apa boleh? Hah? Ya, kalau dalam hadis tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk 3 urusan, 3 tujuan. Pertama untuk berburu, kedua untuk jaga ladang rumah, ladang. Yang ketiga apa? Teman bermain. Ini kan untuk berburu ya, untuk jaga ladang. Kalau siapa ya? Kalau jaga rumah enggak? Kalau ngejar maling masuk gak? Hah? Coba. Aku nanya buat ngejar maling kan aku yang Jaga maling. Emang maling ada ya? Nah, orang yang melihara anjing untuk jaga rumah itu, maka malaikat nggak akan masuk rumahnya. Masa nggak percaya kepada Allah kan? Berarti nanti jadi syirik kan? Jadi percaya pada anjing daripada Allah kan? Yang jaga rumah itu Allah kan?
Nah, malaikat pun nggak akan masuk ketika ada anjing di rumah itu. Nah, kalau untuk berburu boleh, untuk jaga ladang juga boleh. Tapi saya lupa ya. Nah, kalau kan ada ya, antum tazakkarun abatul hadis. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Nah, pembahasan mustabihat itu apa contohnya? Karena ada di perinciannya juga di kitab itu. Perincian adalah ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, indi kalbun, saya punya anjing berburu, terus saya lepas dengan baca bismillah, tapi ketika saya temukan hasil buruan ada anjing lain. Nah, kira-kira boleh nggak saya ambil buruan itu? Halal nggak? Kata Nabi haram. Di mana? Karena yang membunuh itu, buruan itu belum tentu anjing dia. Yang dibacakan bismillah. Innama samaita kalbaka wa lam yusami ghairu. Kamu menyebut nama bismillah, nama Allah yang anjing kamu, tapi anjing yang lain belum tentu dibacakan bismillah. Sehingga bisa jadi yang membunuh buruan itu adalah anjing lain. Maka disebut mustabihat, syubhat. Bainal halal wal haram. Nah, artinya kalau bisa kita pahami, ketika tidak ada anjing lain, halal itu barang itu, buruan itu. Nah, bagaimana gigitannya? Gigitannya itu bisa disisihkan aja. Misalkan ada gigitannya di leher, maka nanti dipotong yang bekas gigitannya. Dibolehkan ya. Asal bacakan bismillah. Misalkan bismillahirrahmanirrahim ya kalau nanti setelah pergi hanya ada ayam ya, mati digigit oleh dia kan. Nah, ini berarti halal ayamnya. Bisa jadi nggak halal karena ada milik ayam itu ya. Yang punya ayam. Nanti marah-marah yang punya ayam. Berburunya jangan di rumah orang ya. Berburunya di hutan. Tapi ada awal ya, ma'ata'alaku bi bayanil mujmal. Jadi di antara tujuan tafsir Quran Al-Quran itu adalah bayanul mujmal atau menjadi macamnya. Salah satu macamnya adalah menjelaskan yang global. Kalau nggak ada ayat lain bisa jadi sulit dipahami. Nanti ada juga ya yang kedua nanti tafsir Quran bil hadis. Maitah itu masih global atau sudah jelas? Maitah itu Belum. maksudnya gimana? Maitah itu binatang bangkai itu masih global, tapi nanti dijelaskan dalam hadis. Kalau nggak ada hadis, bisa jadi kita nggak bisa makan ikan, karena ikan itu maksudnya nggak disembelih kan? Kan nggak mungkin kita makan ikan teri pakai sembelih kan? Atau kenapa? Iya, ikan teri kan kecil-kecil ya, nggak mungkin. Kita potong satu persatu dengan baca bismillah. Karena kata Nabi yang dimaksud maite itu adalah binatang darat. Binatang yang ada di darat, sementara binatang di laut itu halal walaupun bangkai. Kalau ada anjing laut, mana? Halal nggak anjing laut? Halal. Kita ulama banyak. Halal itu halal atau halal? Halal. Di mana halal? Karena dia di laut. Ya, karena hidupnya di laut. Semuanya di laut itu halal. Berarti apa? Kapal selam.
Bukan keras ya. Apa saja mau keluar apa ada kita keluar atau mau siapa yang mana yang keluar? Jadi maksud dua alam itu apa? Iya, darat dan laut. Ya. Kira-kira anjing laut itu dia memang lamanya di laut atau di darat? Kami ikut. Kira-kira di darat itu akan hidup terus nggak? Berarti bukan darat ya, tetap laut namanya. Jadi maksud begitu. Kalau dia masih bisa hidup dua-duanya, sekarang di darat bisa, itu nggak bisa. Itu nanti dua alam. Kayak kodok, ya. Kodok itu kan hidup kalau di darat, walaupun dari hidup ke hidup. Dia bisa lama dan bahkan bisa bertahan. Nah itu nggak ikan atau semua binatang laut itu memang dia selalu juga ke darat kan, tapi nggak lama. Kayak kepiting kan, kepiting itu darat atau laut? Darat laut. Atau di sungai. Dia memang bisa di darat tapi nggak lama, nggak bertahan lama, nggak bisa selamanya. Beda dengan katak. Kalau katak haram karena dia berdua alam. Ya. Ada buah al-maitah. Nah, binatang yang nanti tertanduk, jadi berani. Yang tercekik. Al-Muqtudah ya. Iya. Al-Muqtudah yang jatuh yang pukul ya. Bukan. Yang apa ya? Apa itu yang dipukul? Kecuali lagi kalau misalkan ketika tercekik masih hidup ditemukan sampai mati lalu disembelih, bisa bismillah, kalau mati halal. Tapi kalau sudah mati ya iya, masih kejang-kejang gitu kan, itu langsung sedih aja. Bahkan ada ayam tertabrak motor ya. Masih kejang-kejang gitu kan, jadi masih ada nyawanya, sakaratul maut lah gitu kan. Langsung oleh pemiliknya ambil, potong langsung dengan bismillah, masih halal itu. Masih bisa dikatakan sembelih dengan cara yang halal, yang benar. Atau yang misalkan ayam sakit ya, ini kayak mau mati nih ya, ada kan? Yapi? Yapi. Nah, ada. Ini yang kalau misalnya ayam ayam di pasar kan kita nggak tahu kan ada yang katanya ngebunuhnya yang pas potong itu kan pas sembelihnya kayak mesin kan kita nggak tahu pakai mesin itu apa hukumnya kalau misalnya kita makan bisa kalau ternyata misalnya nggak pakai mesin masakannya pakai mesin. Nah, kira-kira yakin nggak kalau menyembelihnya pakai bismillah? Kalau nggak yakin kalau beli aja yang hidup, beli sendiri. Ya kan? Kalau kita yakin yang jualnya orang muslim, ya, lalu disebut dengan cara baca bismillah dengan cara syar'i, ya, yang penting keyakinan. Makanya kan ini namanya umur mustabihat. Jadi perkara yang mustabihat, ya, yang masuk syubhat. Kalau syubhatnya lebih cenderung kepada tidak yakin, ya ragu, jangan diambil, jangan dibeli, ya. Tapi kalau yakin, ya insya Allah lah, kan, pedagangnya muslim, dan nanti juga dia menipu atau juga mengambil cara yang tidak benar, menyembelih yang tidak benar, maka boleh kalau yakin. Yang penting keyakinan.
Sama juga kan dengan kita sholat, ya. Kita sholat misalkan, sholat zuhur. Kira-kira ya sudah yakin belum jumlah rakaatnya sudah 4 atau masih 3? Ya, misalkan ini ya misalnya dia pas duduk akhir kan, ketika sujud dia merenung tadi saya sudah rakaat keempat atau masih 3 ya? Kira-kira gimana? Apa yang diambil? Ya? Lupa ya kan? Rakaatnya lupa. Memang lebih baik ambil yang paling dikit. Tapi kalau misalkan yakinnya sudah 4, silakan. Kayak gitu. Yang penting kan keyakinannya, jangan keyakinan itu. Hewan yang disembelih tanpa batasnya jadi haram. Itu termasuk di yang dijual-jual kan makanan-makanan. Warna apa? Kayak ya yang jual-jual kayak udah jadi ayam bakar atau sempol. Jadi saya hijau tuh. Hijau nggak disembelih ya. Apa hijau lu nggak diajak? Kayak ayam bakar ya menggawat nanti itu juga termasuk nggak? Ya sama ketika tadi yang tanyakan ketika di pasar kan ayam sudah mati. Yakin nggak kalau ayam itu disembelih dengan cara syar'i? Kamu yang ini nggak ada, kamu yang tidak. Sama itu Kalau dengan kayak gitu gimana? yang jual ayam bakar, ayam geprek, Ya udah yakin aja. ayam apa lagi? Ya itu juga. Ya kalau kita yakin bahwa itu adalah yang syar'i sebenarnya, ya udah belinya. Kalau nggak yakin beli sendiri dengan yang hidup, ya beli sendiri, kan, bersihin sendiri, kan? Makan sendiri. Jadi kalau untuk di luar negeri lebih baik beli dari ayam-ayaman. Ayam-ayam apa? Maksudnya kan kalau di luar negeri itu mayoritas bukan muslim kan Ustaz. Iya. Nah, jadi ya kemungkinan besar disembelihnya nggak pakai bismillah gitu. Iya betul. Kalau di luar negeri kamu lagi kan di tempat minoritas. Bisa makan berani kalau Ya memang resikonya udah makan ya. Tapi ini ya, insya Allah ya, adat Islam itu sangat ini ya, sangat toleran dan juga sangat maslahat. Orang Barat pun paham bahwa hewan yang disembelih dengan cara syar'i dengan yang tidak syar'i itu berbeda. Makanya di Barat juga di mereka juga banyak menggunakan ya Muslim untuk mengolah hewan ternaknya dan juga cara menyembelihnya karena lebih sehat. Ketika dibacakan Bismillah dengan syar'i itu lebih sehat katanya. Mereka berpandangan begitu. Dagingnya segar, beda dengan yang disembelih tanpa syar'i. Sangat beda. Mereka memahami itu. Sehingga akhirnya nggak perlu disangsikan. Kalau hewan ternak itu disembelih dengan syar'i. Berbeda dengan yang sudah diharamkan dengan tamur khinzir misalkan. Itu sudah diharamkan, banyak juga kan dijual. Jadi intinya memang kalau kita yakin yang dibakar, yang dijual-jual itu, yang dibakar, maupun yang digeprek, maupun yang dikenyet, ya, itu semuanya insya Allah halal. Kalau kita yakin memang halal. Tapi kalau ragu, ya udah nggak bisa beli. Tidak mayuri buka, gila mayuri buka kan? Tidak kan yang meragukan. Baik, tidak nanti karena ya tidak nanu di awal ya. Ini tapi di Quran bahwa bayan nunggu jumal menjelaskan yang global. Baik, tapi karena orang tidak sana di kafaratun najis